Saudara, tim dokter dari BKSDA NTT bersama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang mengambil sampel untuk meneliti penyebab kematian paus biru di pesisir desa Livuleo, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pengambilan sampel dilakukan sebelum paus biru dikuburkan hari ini. Tim dokter dari BKSDA NTT dan BKKPN Kupang bersama sejumlah mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana pagi tadi mengambil sampel kulit dan daging paus. Pengambilan sampel berupa DNA dan kandungan logam berat pada daging dan kulit bangkai paus yang bertujuan untuk meneliti penyebab kematian paus biru yang panjangnya hingga 29 meter itu. Kami tadi mengambil sampel kulit dan daging, itu untuk yang satu untuk uji DNA, kemudian satu lagi untuk cek apakah ada kandungan logam berat atau tidak. Itu aja. Apakah ada Pembedahan, kok tadi hanya pengambilan sampel. Di bagian kulit. biasanya berapa lama, Dok? Untuk tahu hasilnya. Untuk tahu hasilnya biasanya berapa lama? Untuk apa? Tahu hasilnya apa? Oh, itu tergantung labnya. Yang penting pengiriman ke lab, kemudian selanjutnya lab yang atur itu. Bangkai paus biru yang mati terdampar di pesisir Pantai Nun Hila, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur hari ini akan dikuburkan. Sebelumnya, petugas masih menunggu air laut pasang. Hal ini dilakukan agar petugas mudah memindahkan bangkai paus. Pada Rabu petang, petugas telah memindahkan bangkai paus biru dari perairan Pulau Semau ke pesisir pantai Desa Livuleo, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun, petugas BKSDA belum dapat menguburkan bangkai paus ini akibat terkendala surutnya air laut. Menurut rencana, hari ini petugas dari Balai Konservasi Perairan NTT atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT akan mengubur bangkai paus sepanjang 23 meter ini. Paus biru ini kan terbawa arus ke perairan sekitar Semau. Kami coba menggunakan kapal nelayan menarik ke pantai Livuleo dan kita akhirnya melakukan pengamanan di dermaga temporari PLTU. Kemudian kita siapkan kuburnya, panjang kuburnya 30 meter, lebarnya 5 meter. Dan pada malam hari ini kita akan melakukan kuburan. Jadi sambil menunggu persiapan kubur, nanti sebelum penguburan itu akan dilakukan nekropsi. Sebelumnya, bangkai paus biru sepanjang 23 meter ditemukan terdampar di Pantai Nun Hila, Kupang pada Selasa sore. Paus diperkirakan telah mati selama beberapa hari hingga kemudian terdampar dan terlihat saat air laut surut. Ratusan warga pun mendatangi Pantai Nun Hila untuk menyaksikan peristiwa langka tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi terkini dari upaya penguburan bangkai paus biru yang terdampar di Pantai Nun Hila, Kupang, Nusa Tenggara Timur akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Edi Olin. Edi, ini tentu tidak mudah menguburkan bangkai sepanjang 30 meter ini. Lalu seperti apa proses yang telah dilakukan hingga siang hari ini? Baik, selamat siang, Nino dan juga saudara. Proses penguburan bangkai paus biru yang dilakukan oleh petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dan petugas dari Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional Kupang telah dilakukan sejak malam hari tadi sekitar pukul 12.30 malam. Namun proses penguburan tersebut gagal karena bobot dari bangkai paus tersebut cukup berat, yakni mencapai sekitar 100 ton. Dan hal itu menyulitkan para petugas untuk menarik bangkai paus dari bibir pantai ke tempat penguburan yang jaraknya hanya sekitar 30 meter. Dan untuk proses penguburan selanjutnya pada siang hari ini tetap dilanjutkan, di mana sebelum proses penguburan dimulai, petugas akan melakukan bedah perut dari bangkai paus tersebut untuk mengeluarkan gas. Nah, untuk membedah perut bangkai paus tersebut,
tim lagi mempersiapkan satu regu tembak dari pihak kepolisian untuk menembak perut paus tersebut agar gasnya bisa dikeluarkan sehingga bobotnya bisa berkurang dan memudahkan petugas untuk menariknya menggunakan alat berat ke liang kubur. Begitu, Juno. Ya, Edi, sebelumnya Fakultas Kedokteran dari Universitas Nusa Cendana telah melakukan ambil sampel terhadap DNA maupun logam berat di bagian tubuh paus. Lalu seperti apa hasil penyelidikan ataupun untuk diketahui apa penyebab kematian dari paus biru ini? Baik, Juno. Sebelumnya kami mendapat informasi dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT bahwa diduga kematian paus biru ini akibat sudah berumur tua, yakni sekitar 70 hingga 80 tahun. Hal itu terindikasi dari panjang paus yang mencapai hampir 30 meter. Dan juga sesuai hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda luka hasil perburuan manusia. Begitu. Dan untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari bangkai paus tersebut, memang tadi beberapa jam yang lalu, tim kedokteran hewan dari BKSDA NTT dibantu mahasiswa kedokteran peternakan Universitas Nusa Cendana telah mengambil sampel kulit dan daging dari paus untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium dan kapan hasilnya akan dipublis atau diketahui pasti kami belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak yang terkait, Juno. Baik, hingga saat ini masih dilakukan upaya penguburan terhadap paus biru yang panjangnya hingga 30 meter dan memiliki bobot hingga ratusan ton. Terima kasih rekan Edi Olin dari Nusa Tenggara Timur terkait dengan terdamparnya paus biru di kawasan Pantai Nun Hila.